Konnichiwa, watashi ga utama desu. Namae wa Fred desu. Hoi. Kembali lagi di Wave Update bersama kami berdua. Menyerah dengan satu kalimat Jepang. Tidak bisa melanjutkan lagi. Japan Edition! Ini salah satu episode yang akan hadir dengan apresiasi timnas Jepang setelah dua kali penampilan World Cup yang cukup impresif. Yang pertama bisa mengimbangi Belanda. Belanda yang ternyata di Piala Dunia kali ini cukup mengejutkan juga karena di edisi kompetisi internasional yang lalu kan nggak terlalu gimana-gimana tuh. Tapi yang Piala Dunia ini pertama bisa main bagus lawan Jepang, yang kedua kemarin juga dia menang lagi. Cukup gede lawan Swedia. Kayaknya ngelihat grup ini memang dua pemenangnya bakal Belanda sama Jepang. Kayaknya ya. Kuat banget. Soalnya Sweden udah kalah. Sweden masih belum main lawan Tunisia sih tapi. Mereka udah. Sorry, lawan Jepang. Belum lawan Jepang. Tapi maksud Swedia peluangnya cuman kayaknya third. Iya, third. Ya. Dan meskipun Sweden banyak weapons-nya ya, cuma Jepang pun ya paling Ueda, ya kan? Ueda, aduh siapa sih namanya? Udah dibahas belum sih di United Wave Kubo yang mid camp tiba-tiba dia cabut? Belum Ya. Itu juga sebenarnya satu hal yang sebenarnya bisa ngedisrupsi squad Jepang ini. Dan gue pikir kayak gitu padahal di pertandingan pertama lawan Belanda gitu. Karena selama ini ya gitu yang lu bilang tadi Mas Tama. Kita nganggap Belanda kayak sebelah mata gitu kan. Tapi pas tadi ketemu Sweden juga, buset, Sweden nggak main-main maksudnya. Squadnya lumayan bagus. Iya, dan Belanda anjir gempur habis-habisan gitu meskipun Swedia juga mainnya ada serangan-serangan, tapi Belanda lebih klinis menurutku. Klinis banget. Banyak peluang yang akhirnya bisa jadi gol 4 kayaknya. 4 atau berapa sih lupa? 5-1 lawan Sweden, iya. Dan salah satu penampilan yang paling mengesankan dari Belanda juga datang dari wingernya. Winger dari klub degradasi yaitu Somerville. Ini menurutku akan jadi hot prospect di summer transfer window. Dan nama pertamanya keren lagi. Crescencio. Nama apa dia? Gak tahu, kayaknya nama Amerika dia kan? Iya. Kayak nama bule gitu. Ya, Belanda juga bule sih. Dia kayaknya apa namanya? Duality kewarganegaraan Ya, Belanda sama apa ya? I think so, tapi ya nggak mungkin pure Belanda. Iya. Namanya nggak ada Van dan Suriname kayak. Dari mukanya kayak Suriname gitu. Bisa jadi, ya. Iya. Crescencio seems like an African name. Crescencio Somerville. Itu main bagus banget, 1 gol dan juga pergerakannya di kiri. Dan dia bukan starter. Bukan. Itu yang kerennya. Dia bukan starter, tapi di pertandingan pertama starter lawan Jepang. Di kedua aku juga kaget lah, kok nggak dimainin dari awal. Ternyata betul dia finisher, gila. Dan itu 2 game terakhir dia udah ngegolin 2 kali, assist 1 kali. Dan itu membuat Manchester United ini diberitakan udah mulai mengirim inquiry ke West Ham untuk membeli atau meng-acquire Crescencio Somerville untuk musim depan. Dan price tag-nya, initial price tag-nya ini sebelum di inflasi nanti setelah World Cup. Market value-nya sekitar 30 sekian. 50? Nah, si West Ham mintanya 58 hampir 60 lah. Transfermarkt 30 katanya ya. Ya, market value-nya segitu. Nah, mungkin kalau memang mau jadi sebuah deal yang cukup menguntungkan untuk United dan West Ham, ini langsung beli 2 sekalian sama Mateus gitu. Iya, paketan. Mateus Fernandes ya ini. Kayak Mas Rawi sama Delek waktu itu. Betul, dari Bayern ya. Udah nih harga paketan berapa deh pasnya gitu. Jangan ngelunjak West Ham tuh menurutku. Anjir lu. Sebenarnya awal-awal gue pertama kali ngeliat Crescencio Somerville diincar atau di-inquire ya sama Manchester United. Kan prioritasnya midfield ya. Ini kenapa nyari winger lagi gitu. Tapi ngelihat dia main, itu tuh kayak salah satu deal yang
Kalau Ini lagi ada timing. kalau nggak sekarang tuh kayak Nanti bakal ribet. iya enggak, nih orang bakal jadi gede. Yes. Dan kemungkinan ke United-nya bakal lebih kecil Susah, lagi, iya. iya. Kalau nggak sekarang ya. Performance-nya bagus banget, individual play-nya. Dan dia bukan tipe pemain yang be at the right place at the right time doang. Golnya pertama, bukan assist malah. Pre-assist-nya pertama lawan Tunisia, lawan Sweden. Sweden. Lawan Sweden kemarin yang menang 5-1. Itu dia dapat bola, ditutup 2 orang, terus kayak nge-turn kayak apa ya? Bukan Cruyff turn kayak Zidane, Marseille roulette kayak gitu. Terus ngoper ke Gravenberch. Gravenberch nge-assist, digolin sama Gakpo. Kayaknya Gakpo deh, bukan kalau nggak Gakpo Brobbey. But ya itu dari situ gue kayak ngeliat ini kualitasnya keren banget. Dari game pertama juga gue mikirnya kayak game pertama oke, mungkin kaget kali orang-orang ngeliat Somerville gitu. Tapi di game kedua kelihatan banget nih kualitas banget. Tadinya gue sebenarnya agak pesimis kita nge-sign Crescencio Somerville, tapi setelah ngeliat kualitasnya, let's go man, let's go. Jadi lapis 2-nya. Oh, tapi katanya dilaporkan kalau misalnya kita mau bener-bener serius nih sama Crescencio Somerville, Rashford harus dijual. Harus pergi ya. Karena kedalamannya dalam banget tuh. Dalam banget. Kiri udah ada Konya, Dorgu. Yep. Kalau ketambahan Somerville mungkin Dorgu akan jadi pilihan ketiga. Iya. Kalau masih ada Rashford nggak tahu pilihan keberapa tuh. Iya. Dan juga Crescencio Somerville sebenarnya bisa main di right winger. Kanan juga bisa. Dan betul. attacking midfielder juga selama di West Ham juga. Mengerikan. Ada Bumo Ahmad Somerville, Kunya Dorgu. Bruno bisa istirahat. Iya, Bruno juga bisa istirahat. Kunya bisa main di posisinya Bruno juga. Iya. Jadi ini salah satu deal yang kalau nggak sekarang, kayaknya bakal ribet. Untuk ngincar dia musim depan atau January transfer bakal ribet banget. Dan gue yakin juga pasti tim gede-gede yang lain. 60 masih realistis menurutku dengan penampilan dia dan juga dengan dealnya Fernandes mungkin bisa agak narik harganya Fernandes kalau emang Somerville mintanya segitu. Ya. Fernandes-nya nggak terlalu sampai 80 lah mungkin lah ya. 120 gua ambil 122 berdua. 120 gua ambil ya tuh kan udah deal kan. Ini kita nggak ngobrol nih sebelumnya 120 gua ambil ya berdua. 120 berdua. Itu anjir tuh harga bagus. Itu harga bagus. Harga bagus West Ham. Siapa lu pemiliknya sini? Bilang sama gua. West Ham. Kita nego. Lo perlu 120 juta buat dimain di Championship. Ngapain lo pakai duit banyak-banyak dipendem? Emang mati lo buat duit, ya kan? 120 juta buat di Championship ngapain? Dia musim depan pengen balik lagi, Bang. Iya benar juga sih. Itu cukup sih 120 cukup lo buat beli jadi 3 atau 4 pemain itu. Ya. 120 tuh. Dan ini bukan Matheus Fernandes juga yang lagi kita monitor. Tonali. Ini salah satu klub yang cukup mengganggu juga transfer window-nya United, yaitu Tottenham Hotspur yang jujur lagi gacor banget. Iya. In terms of signings. Dia dapat Van Hecke, dia dapat Andy Robertson, dia dapat Marco Senesi free. Yap, gratis. Anjir itu. Kenapa pada mau join ya? Iya. De Zerbi mungkin. Is it the Zerbi effect? Karena mereka nggak ada di Champions League. Van Hecke menurutku reasonable. Iya. Alasan paling reasonable-nya adalah De Zerbi. Van Hecke itu anaknya De Zerbi. Anak soalnya ya? Dia di Brighton. Dia pasti dikasih jaminan untuk main starter lah. Probably, ya. Yeah. Berarti kalau kayak gitu salah satu center back-nya seharusnya cabut lah ya? Iya, Romero pergi katanya. Romero pergi. Van Hecke dan Van de Ven mengerikan musim depan. Oh my goodness. Karena di Belanda pun udah di pairing nih berdua nih. Iya, benar. Van Hecke, Van de Ven tuh. Iya benar. Nanti. Van Hecke, Van de Ven, Van Dijk bertiga tuh. Iya. Van. Iya. Ngeri. Tapi ya, itu menurut gua ini gua juga nggak tahu sebenarnya Tottenham dapat duit dari mana. Karena kalau kata banyak orang, Tottenham sebenarnya kata fans Tottenhamnya, Tottenham itu sebenarnya punya duit, kaya, cuman emang pelit aja. Dan karena musim lalu mereka jadi spending banyak, takut kayak gitu lagi gitu ya. Jadi trauma. Oke. Kalau kata beberapa fans Spurs, sebenarnya Spurs tuh punya duit, emang kadang jor-joran, kadang nggak. Pernah kan satu transfer ini nggak keluar duit sama sekali? Iya benar. Iya kan? Itu emang begitu Spurs. Dan itu kelihatan banget kalau misalnya Spurs emang ya kayak Manchester United season lalu lah. Setelah Garnacho dan Rashford dan Højlund di depan, kita finish 15th. Ganti semua tiga-tiganya, bersih mulai dari awal lagi. Ini ganti lini belakang udah 3 nih, Robertson, Senesi, Van Hecke. Yep. Itu refreshment yang keren banget menurutku untuk Tottenham. Sekelas tim yang hampir degradasi musim lalu. Ya.
Dan sebenarnya dengan manajer yang sekarang, De Zerbi, kelihatan banget kalau misalnya potensialnya ada. Cuma ya, again, it's Tottenham. Kalau kata Ferguson, it's Tottenham, lads. It's just Tottenham. It's just Tottenham, lads. It's just Tottenham. Ya, ini Spurs kabarnya selain Fernandes juga Tonali mau di hijack dari United. Ya menurutku dengan apa yang dibilang sama fans Tottenham tadi kalau sebenarnya Spurs punya duit ya masuk akal juga. Kalau memang dia mau ngeluarin dua pemain dengan harga yang cukup. Yep. Mahal ini di atas 80 semua kalau permintaan klubnya kan? Ya. Tonali di atas Mahal. 80, Fernandes juga di atas 80. Makanya gue nanya tadi duitnya dari mana gitu. Kalau kita sih duit kayaknya di save buat beli stadium ya, buat bikin stadium baru Buat ya. bikin stadion karena kabarnya itu juga Ya, sudah kita lagi- di-announce sudah secure lahan Yap. untuk pembuatan stadion baru yang katanya kapasitasnya sampai 100.000 seat. Setara Nou Camp, setara GBK masih 100.000 nggak sih? Nggak ngerti. GBK Nggak ada. Masa ada 100.000? waktu itu zaman standing 100.000. Waktu masih tribun, Oh, belum seats. belum seats, Belum 100.000. belum single seat. Sekarang kalau udah single seat kayaknya nggak, udah nggak nyampe ya. 100.000. 8.000. Apa? 78. 78 ya? GBK. Kalau yang Old Trafford sekarang berapa? 78, segitu juga. Segitu juga. Ya, 78,000. Ini berarti nambah seats dan juga Nambah revenue seharusnya. nambah revenue harusnya ya dengan brandingan baru. Ini bukan nggak mungkin namanya pun akan jadi nama-nama komersil kayak Etihad Stadium gitu Ya. mungkin ya. Manchester United. Tinggal siapa yang mau chip in untuk Iya, namanya invest sponsorin. sponsorin bikin stadium ini. Naming rights. Dan mudah-mudahan tiketnya juga tambah murah. Karena itu adalah salah satu concern Manchester United fans, Warlock ya, yang tinggal Iya. di sana. Karena setiap kali Ineos mau naikin harga, TRA, 1958, right? Those groups, mereka selalu protes, dan protesnya yang mereka protesin salah satunya adalah ticket prices yang mahal gitu. Nah, mudah-mudahan dengan 100,000 seating, yang artinya lebih banyak orang datang, lebih banyak orang nonton, dan juga nggak perlu revenue dari pertandingan bola doang, bisa kayak Tottenham Hotspur, dipakai buat konser, dipakai buat hal-hal yang lain. Mudah-mudahan permintaan fans Manchester United, Warlock yang di Manchester, yang di daerah situ, terkabulkan, dan harga tiket di New Trafford, New Trafford, New Trafford, yeah. maybe The that's New okay. Old Trafford. The New Old Trafford. Itu The New Old Trafford akan murah. Mungkin kalau kegiatan non footballnya akan ditaruh di Old Trafford-nya. Ya. Tapi karena Bisa jadi, ya. Ya, karena kemarin desas-desusnya adalah Old Trafford bakal dibuat untuk tim women atau kelompok umurnya. Ya, under Ya. 18, under Ya, 21, mainnya ya. di situ. Kan sejauh ini mainnya bukan di situ kok. Yang ada stadion lagi kan yang Apa namanya? Soccer City bukan? Atau apa? The Cliff. The Cliff? Di The Cliff mainnya ya. Ya di situ kan kalau under 21. Ya, under 21 ya. Di situ mainnya. Jadi Old Trafford akan jadi kandangnya mereka gitu dan dijadikan museum. Yang penting jangan dirobohin aja kayak Highbury. Dijadiin apartemen. Highbury jadi pemukiman. Iya. Gua dulu pernah jadi ada satu rumah di pemukiman di London yang dulunya markas dulunya Highbury itu. Dapurnya itu tempat Ljungberg lagi seret gitu. Dulu Ljungberg pernah di sini. Jangan Henry pernah jatuh di sini. Rumah Bapak itu yang mana? Yang itu tempatnya Vieira berantem. Kalau Old Trafford dirubuhin bakal gitu kali ya. Jangan, tolong jangan dong. Jangan. Malu-maluin. Highbury begitu itu. Bapak rumahnya mana? Itu tempat Angri free kick. Ryan Giggs ngegolin waktu itu di mana? Di sini. Di toilet gua. Aduh. Cuman banyak yang menyayangkan kan karena kita juga belum pernah ke Old Trafford-nya. Iya, kita juga belum pernah. Cuman aku sih sebenarnya ya sedikasinya aja rezekinya gimana kalau memang masih sempet untuk ke sana sebelum pindah Stadium. stadion Ya. ya alhamdulillah, tapi kalau emang akhirnya rezekinya adalah nonton di stadion yang baru, seenggaknya kan Old Trafford-nya masih bisa kita kunjungin gitu. Ini pertama kalinya gua memohon pembangunan sesuatu kayak di Indonesia. Lama 2 aja. tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Kalau bisa tukang harian. Ah. Biar lama. Tukang harian biar lama.
Jangan borongan. Borongan seminggu jadi itu. Seminggu jadi. Jangan, Ineos jangan. Udah lama-lamain aja biar kita masih bisa ngumpulin duit buat Old Trafford dulu. Pakai tukang harian aja ya. Seenggaknya dia ngasih kesempatan kita buat nambung. Iya, buat nabung, buat nonton. Ya kan? Tapi gimana menurut kalian? Kalau misalnya ada rezeki bakal ke Old Trafford, mungkin pasti iya lah ya. Tapi tahun ini kan Old Trafford bakal ada vibes Liga Champions-nya tuh. Oh iya. Bakal ada Itu pertandingan malam di Old Trafford. oh ya, I'm gonna miss that though. Cuma mungkin New Stadium juga bakal ada vibes, tapi kayak bakal new banget ya. Iya, rasanya pasti kayak sakralnya hilang. Iya, Karena sakralnya mulai hilang. dari awal dan apa ya? Stand-standnya kan mungkin akan banyak berubah juga. Iya, benar. Atau mungkin masih disamakan kayak ini aja Ferguson stand masih di situ. Yang gue pengenin sebenarnya dari New Stadium adalah stadium ini harus menakutkan untuk lawan. Kayak waktu itu the Dickinson Stadium yang stadiumnya Everton yang baru, Hill Dickinson Hill Dickinson Stadium or whatever. Mereka katanya ngebikin satu inovasi di mana salah satu standnya, the Hill Dickinson stand atau the apa stand gitu, dia itu dibikin kayak apa sih? Kayak agak gini. Kayak bukan agak gini, malah kayak gini. Karena kalau kayak gitu setiap orang lompat-lompat kelihatan sama musuh kan. Iya. Nah, tapi itu ternyata di FIFA itu ada limitnya. Kayak berapa derajat gitu. Iya. Misalnya gua nggak tahu berapa limitnya. Tapi misalnya limitnya 42 derajat. Dibikin sama arsiteknya 41,9 derajat. Mentok banget ya. Mentok banget. Jadi di Eropa itu adalah stadium yang lo datang paling menakutkan karena fansnya penuh di situ dan lompat-lompat dan lu ngelihat semua pergerakan-pergerakan itu. Iya, rasanya kayak diliatin begini banget. Iya. Anjir, iya. Jadi gue pengen banget New Stadium ini menakutkan untuk para lawan. Itu aja sih. Jangan dijadiin commercial center yang terlalu, kan mereka rumornya bilang city center ya. Ya kan, di New City Center of Manchester gitu bakal ngerevitalisasi surroundings dan perumahan di situ, bisnis di situ. Jangan fokus itu doang, fokus on the football juga gitu loh. Make sure nanti kita misalnya ada di Champions League, musuh datang ke sini ke rumah kita menakutkan. Udah geter gitu. Iya, intimidasi gitu loh. Itu yang harus kita lakuin. Iya. Tapi akan cukup berat menurutku untuk United membangun history baru di Sangat stadion susah, yang baru. sangat susah. Karena Old Trafford itu udah sangat sulit dipisahkan dari United menurut. Jadi ya kita doakan aja yang terbaik, semoga pembangunan stadionnya juga berjalan lancar. Amin. Karena itu kan kalau dilihat dari blueprintnya kan Iya. cukup oke tuh. Cukup oke. Banyak yang bilang tapi kayak tempat sirkus. Iya. Tenda sirkus. Tenda sirkus ya. Tapi kayak udah diedit ya. Oh iya. Kayak waktu itu udah beda. fotonya keluar terus dicecer habis-habisan sama netizen, kayak diedit ya abis Itu lagi. Ya, bener berarti arsiteknya kena mental. Yang penting intimidasi deh buat lawan. Itu sih. Ngomong soal mental, ada seorang pemain yang mentalnya sangat kuat. Meskipun dia nggak dipanggil sama timnas, dia tetap berangkat ke Amerika dengan gimmicknya jualan kartu Panini. Ada cerita apa sih itu? Jadi Panini itu adalah stiker book. Itu udah lama tuh, bertahun-tahun lalu. Jadi lo kalau misalnya beli, kan? ya lo bisa beli Panini gitu. Lo dapat Panini yang paket gedenya ya. Lo dapat buku dan itu buku keluar tiap kali ada Piala Dunia. Dan Piala Dunia itu ada semua timnasnya yang masuk Piala Dunia itu, dan itu setiap player kosong. Nah, lo beli pack stikernya kayak Pokemon, gacha, ya kan, hoki-hokian. Lo dapet pemain siapa, lo cabut, lo tempel di bukunya, dan lo koleksi semua stiker yang ada di atau spot yang ada di bukunya itu. Dan dia jualan. Nah, si Maguire ini kenapa bisa jualan? Gua nggak tahu. Lu Ngapain? Apakah gajinya kurang banyak? Apa emang Gimik? ada kerjaan sama Panininya? Bisa aja. jadi. Feeling gua sih kayak gitu. paling realistis itu ya, paling wajar yang bukan yang tiba-tiba anjir ngapain Harry Maguire, masa dia inisiatif sendiri beli dia jual lagi. Itu maksud gua, kayak gua pertama kali ngeliat TikTok, ini AI nih. Ternyata beneran. Mirip kali. Ya, makanya gue pikir juga mungkin mirip kali. Mungkin itu gimmicknya, nyari orang yang mirip gitu. Tapi ternyata beneran. Makanya gue kayak, ini bahan-bahan meme lagi. Gue jual stiker. Atau ini salah satu cara dia supaya main bagus lagi musim depan. Dia kalau nggak dihina nggak bagus.
Betul. Cari motivasi. Dia nyari sensasi nih biar Iya, betul, dihina betul. kali ya. Iya betul betul. Biar betul, ada gregetnya dia. Anjir gue udah lama nih nggak dapat omongan-omongan negatif nih, apalagi ya. Tapi misalnya nih, lo ke New York, kayak kemarin Mardel ke New York kan. Mardel ketemu nggak ya? Enggak ya? Enggak tahu kayak enggak deh, kayak baru buka deh pasti balik. Oh iya. Misalnya ke New York dengan acara lo mau memeriahkan World Cup 2026 ini kan. Terus tiba-tiba lo datang ke toko jualan stiker Panini, lo pengen tahu nih stiker ini apaan, siapa tahu bisa gue goreng di Jakarta ya kan. Yang jual sama gue ya, lo beli nggak? Anjir, bukan beli lagi bang, gue nginep di deket situ. Biar akrab sama Maguire. Kayaknya gue enggak deh. Kenapa? Sedih gue pengen jadi jualin stiker, bre. Ngapain? Bro, indis ekonomi kita harus mengajarkan semua pekerjaan orang, bro. Selama itu halal. Indis ekonomi jangan pernah menghina kerjaan orang, udah. Betul. Udah. Semua orang sekarang lagi struggle kerja apa aja nggak apa-apa dah. Betul, selama Ini itu halal. Maguire menurutku, ya udah selayaknya bapak-bapak cari cuan aja lah kayaknya ya. Kayaknya ya. Dengan gaji 200 something thousand pound masih ada aja side joban ya. Aduh. Yang penting halal Maguire. Yang penting halal. Maguire ini salah satu pemain yang nggak dipanggil, tapi tetap ada di Amerika. Sarkas nggak sih? Ya itu menurut gua. Sarkas Itu yang menurut gua meme terbesarnya itu adalah itu kayak tim di saat teammate lo semua lagi istilahnya battle di sana, lo di sini jualan stiker. Itu yang menurut gua kayak aduh lo ngapain sih gitu. Deal sama Panini itu segede apa sih sampai lo harus datang gitu loh. Lo kalau mau jualan ya di Inggris aja, di London misalnya gitu kan. Ini ke negara yang nge-hosting World Cup-nya, itu yang menurut gua agak aneh aja. Tapi ya namanya sajopan ya kan, yang penting halal. Gue bilang tadi. Good luck lah buat Maguire, semoga laris Panininya. Kalau nggak laku, udah jualin online aja. Jualin online aja ntar. Ntar lu, jadi kalau nggak main, nge-packing-packingin Panini. Iya, bagi-bagi. Atau nggak live streaming gitu, stiker Panini. Ayo kita lihat, kita dapat siapa. Kocak banget nih, Ger. Ya, itu aja mungkin yang bisa kita update di Web Update edisi kali ini. Selamat menyaksikan Piala Dunia. Kita masih akan bikin konten-konten seputar Piala Dunia. Dan juga minta dukungannya buat teman-teman Web untuk subscribe di YouTube-nya. Karena sebentar lagi kita akan 50.000 subscriber. Tolong digenepin sebelum musim ini mulai. Jadi biar nanti mulai kita makin semangat lagi, kita bikin sesuatu yang lebih baru lagi yang bisa buat nemenin kalian terus dukung United bersama kami The United PF. Terima kasih sudah nonton. Kami berdua pamit. Bahasa Jepangnya bye-bye? Arigato, terima kasih. Bukan, terima kasih. Sayonara. Sayonara. Sayonara.